Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak solihah dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak bunda yang solihah, apakah sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Anak bunda yang solihah, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tayamum dan mandi. Materi ini termasuk ke dalam pelajaran 13, pendidikan agama Islam. Dari materi ini, Bunda berharap anak solihah dapat mengetahui tata cara tayamum dan juga mandi. Selanjutnya, Bunda berharap anak solihah dapat mempraktikkan tayamum dan mandi dengan benar. Pembahasan yang pertama, tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum merupakan cara kita untuk bersuci dari hadas besar atau hadas kecil dengan menggunakan debu tanah yang suci. Tayamum ini merupakan pengganti wudhu dan juga mandi. Ketika kita akan melaksanakan sholat, namun kita tidak bisa berwudhu, maka kita boleh bertayamum. Tayamum ini boleh dilakukan pada 3 kondisi. Misalnya, yang pertama, kita tidak bisa menemukan air. Seperti halnya ketika musim kering, kita susah mencari air, maka tayamum boleh kita lakukan sebelum sholat. Kedua, tayamum boleh dilakukan ketika kita sakit atau terluka dan tidak boleh terkena air. Ketiga, tidak mampu menggunakan air, misalnya karena udara sangat dingin sekali dan badannya tidak kuat terkena air. Nah, anak solihah, itulah 3 kondisi yang membolehkan kita untuk melakukan tayamum. Selanjutnya, kita akan belajar tata cara tayamum. Yang pertama, ketika kita bertayamum, maka yang kita lakukan yaitu berniat di dalam hati. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah atau tempat yang berdebu. Yang selanjutnya, mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Kemudian, kita mengusap tangan dari ujung jari hingga pergelangan tangan. Untuk mempraktikkan tayamum, anak solihah silahkan diperhatikan gambar yang terdapat pada masing-masing cara bertayamum. Pembahasan yang kedua tentang mandi. Apa itu mandi? Iya, benar sekali. Mandi adalah mengguyurkan air ke seluruh badan untuk menghilangkan najis atau hadas besar. Mandi dalam Islam terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mandi wajib dan mandi yang dianjurkan, atau disebut juga dengan mandi sunnah.
Mandi wajib adalah mandi yang dilakukan untuk bersuci dari hadas besar, seperti halnya ketika nifas atau juga haid. Sedangkan mandi sunnah dilakukan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sebelum sholat Jumat, ataupun mandi yang dilakukan setiap hari pada pagi dan petang. Dengan mandi setiap hari, berarti kita telah menjaga kebersihan badan dari najis dan kotoran. Mandi sebaiknya menggunakan air yang suci dan menyucikan. Dianjurkan pula ketika mandi kita menggunakan sabun untuk menghilangkan kotoran dan bau di badan. Mandi yang dilakukan kita setiap hari cukup dengan mengguyurkan air ke seluruh badan dan memakai sabun hingga bersih. Sedangkan mandi wajib ada tata caranya yang sudah diatur dalam ajaran Islam. Ayo kita pelajari bersama. Ketika melakukan mandi wajib, yang pertama adalah kita berniat di dalam hati dan membaca basmalah sebelum masuk kamar mandi. Yang kedua, beristinja dengan tangan kiri. Beristinja artinya membersihkan kotoran yang keluar dari kubul ataupun dubur. Selanjutnya, ketika hendak mandi wajib, yang ketiga, kita berwudu seperti hendak sholat. Kemudian, setelah berwudu, kita membasahi kepala sebanyak 3 kali. Selanjutnya, mengguyurkan air ke seluruh badan. Dan yang terakhir, menggosok seluruh badan. Itulah beberapa tata cara mandi wajib yang harus kita lakukan ketika kita berhadas besar. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bunda berharap anak solihah dapat memahami apa yang sudah Bunda sampaikan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, anak solihah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.